Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi siswa-siswi kebanggaan Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai resensi. Tentunya kalian sudah pernah mendengar kata resensi. Nah, apakah itu resensi? Coba kita lihat contoh berikut. Contoh yang pertama, bisa kalian perhatikan, situ ada judulnya Valentino Rossi Sang Juara, kemudian diikuti identitas buku, judul asli, penerbit, jumlah halaman, kemudian ada bagian pendahuluan maupun isi resensi. Itu di bagian contoh pertama. Selanjutnya kita lihat ke contoh kedua. Ada buku berjudul Teknik Bermain Gitar. Penulis, penerbit, kata terbit, tahun terbit, jumlah halaman. Itu adalah identitas buku. Kemudian diikuti dengan paragraf-paragraf yang itu merupakan bagian dari resensi. Bisa kalian lihat dulu sebentar. Kalian amati seperti apa resensi itu. Dari paragraf pertama, gitar merupakan sebuah alat musik yang sangat populer dengan gitaris sebagai sebutan untuk memain gitar. Lalu di paragraf 2, gitar adalah alat musik yang menghasilkan melodi indah dengan cara metik senarnya. Dan di paragraf 3, selain itu untuk menghasilkan melodi yang indah tidak bisa asal petik, tapi menggunakan nada dasar dan menentukan kunci nada. Lalu di bagian akhirnya di situ disampaikan kemenarikan dari buku yang disampaikan oleh penulis resensi. Itu contohnya ada 2. Bisa kita lanjutkan? Jadi dapat kita simpulkan bahwa apa sebenarnya resensi itu? Resensi merupakan ulasan atau penilaian, pembicaraan mengenai suatu karya, baik itu berupa buku, film maupun karya yang lainnya. Jadi resensi itu tidak hanya sekedar buku saja ya. Jadi bisa film ataupun karya yang lainnya. Misalkan musik, itu bisa. Itu resensi. Kita lanjutkan ke sistematika penyusunan resensi. Meskipun tidak semuanya sama, tapi kurang lebih seperti ini ya. Unsur-unsur atau sistematika yang terdapat dalam resensi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu judul resensi. Untuk pemilihan judul resensi, bisa kalian penuliskannya berdasarkan judul buku ataupun karya yang kalian resensi. Bisa juga kalian membuatnya dengan judul sendiri sesuai dengan isi resensi yang kalian buat. Kemudian yang kedua, identitas buku yang diresensi. Ini jika buku ya. Kalau identitas buku, mulai dari judul aslinya, kemudian ada penulisnya atau pengarangnya, penerbitnya, tahun terbit, bisa juga halaman, jumlah halamannya, ataupun ukuran bukunya ya. Kemudian di bagian berikutnya ada bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan dari resensi, kalian bisa memperkenalkan pengarang dari buku yang kalian resensi. Bisa juga kalian menyampaikan tujuan pengarang buku ataupun yang lainnya. Misalkan temanya tentang apa, maka di bagian awal kalian bisa sampaikan di pendahuluan. Kita lanjutkan di bagian keempat, inti atau isi resensi. Di bagian ini kalian bisa menyampaikan pokok isi dari buku yang kalian resensi, semacam sinopsis itu ya. Kemudian di bagian kelima ada keunggulan buku, sisi menariknya buku bisa. Kemudian diikuti dengan kekurangan buku, dari kelemahan bukunya. Dan terakhir bagian penutup, biasanya berupa saran atau rekomendasi. Bisa kita lanjutkan dari sistematika penyusunan resensi ke kebahasaan resensi. Untuk kebahasaan resensi yang pertama, yaitu banyak menggunakan konjungsi penerang. Contohnya ada bahwa, ada yakni, ada yaitu. Itu untuk penerang. Kemudian yang kedua, banyak menggunakan konjungsi temporal. Masih ingat ya dengan konjungsi temporal? Yaitu konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Ini ada contohnya, ada kata sejak, semenjak, kemudian akhirnya. Kemudian yang ketiga,
untuk kebahasaannya adalah penggunaan konjungsi penyebaban. Contohnya ada kata karena, ada kata sebab. Dan untuk kebahasaan yang terakhir, yang keempat, yaitu penggunaan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Tadi sesuai dengan sistematikanya tadi ya, pada bagian akhir itu biasanya ada saran atau rekomendasi. Adapun untuk bagian ini biasanya ditandai dengan penggunaan kata bisa jangan, bisa harus, bisa juga hendaknya. Bisa kalian di situ skemanya ya. Kayak ada kebahasaan teks resensi, konjungsi penerang, konjungsi temporal, pernyataan saran maupun konjungsi penyebaban. Demikian tadi penyampaian saya berkaitan dengan materi resensi. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.